Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Patut kita bersyukur ya setiap harinya, karena kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat terus mengikuti pembelajaran. Nah, sebagai seorang siswa yang tugasnya adalah belajar, maka kita harus fokus belajar dan mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru. Ya, itu salah satu contoh bahwa kita bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah diberi kesehatan ya. Jadi artinya kita harus gunakan kesehatan itu untuk hal yang baik. Salah satunya adalah memenuhi kewajiban kita, yaitu belajar. Oke. Berjumpa lagi ya dengan Ustazah di kelas tematik. Hari ini kita masih di tema 3, di subtema 3 di pembelajaran 5 dan 6. Oke. Nah, seperti biasa ya nak, sebelum belajar kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita ya. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Angkat kedua tangannya, kemudian kita tundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan siswa mampu menyusun informasi terkait perubahan wujud menyublim dengan tepat. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengemukakan manfaat pembagian tugas di sekolah dengan mandiri. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk di materi yang pertama. Nah, ini ada sebuah gambar. Coba dilihat dan diperhatikan. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang pernah lihat tidak? Oke. Ada yang pernah lihat gambar ini mungkin di kamar mandinya, atau disimpan di dalam lemari pakaian juga biasa. Mungkin ada yang lihat? Ada yang pernah lihat? Ya, betul sekali. Jadi ini adalah kamper atau kapur barus ya. Ini adalah kapur barus. Nah, di sini Tony melihat kapur barus ya yang disimpan di nampan. Kemudian seminggu kemudian Tony melihat tinggal nampannya saja. Kapur barusnya sudah hilang. Dia berpikir, kapur barusnya kemana ya? Kok bisa-bisa tiba-tiba hilang begitu? Nah, kira-kira kapur barus ini hilang begitu saja atau bagaimana ya? Oke, coba kita simak penjelasan Ibu. Nah, dengarkan Ibu menjelaskan yuk. Jadi, kamper itu tidak hilang ya. Kamper tersebut mengecil dan lama-kelamaan habis ya. Kamper tersebut berubah menjadi uap. Nah, peristiwa ini dikenal dengan proses menyublim ya. Jadi kamper yang tadi itu dia tidak tiba-tiba hilang, tetapi makin hari kamper atau kapur barus itu mengecil dan lama-kelamaan menghilang. Terus kira-kira menyublim itu apa ya? Ada yang tahu tidak nih menyublim itu apa? Jadi, menyublim itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas ya. Nah, kamper tadi itu kan dia bentuknya keras, berarti dia benda padat ya. Kemudian lama-kelamaan dia menghilang, lama-kelamaan dia mengecil, kemudian habis,
Jadi dia tidak menghilang ya. Dia berubah menjadi gas. Oke, dia berubah menjadi uap yang tidak dapat dipegang. Nah, uap ini yang berbau wangi, itulah yang bisa mencegah timbulnya jamur dan bau apek biasanya di dalam lemari, ya. Oke, jadi itu yang disebut dengan menyublim. Nah, contoh lainnya itu selain kapur barus yaitu adalah dry ice atau es kering. Oke, coba dilihat. Ini kan padat ya, Nak ya. Ini padat. Nah, lihat yang ini di bawahnya. Oke, ini merupakan gasnya. Ya, jadi benda yang padat ini lama-kelamaan dia akan mengecil, tapi dia tidak hilang, dia berubah menjadi gas seperti ini ya. Jadi itu yang disebut dengan menyublim. Oke, bisa dimengerti? Oke deh. Nah, sekarang ini adalah latihan kita ya. Seminggu ini mulai dari hari Senin kayaknya itu kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda, macam-macam perubahan wujud benda. Ya, kita sudah belajar tentang mencair, membeku, menguap, mengembun, dan hari ini kita belajar tentang perubahan wujud menyublim ya. Nah, tugasnya kita hari ini yaitu membuat sebuah peta konsep. Ya, peta konsepnya itu kayak gini sayang. Oke, bisa dilihat. Jadi, untuk contoh, lihat kotak yang warna merah ya. Kotak yang warna merah di sini ada mengembun. Nah, kira-kira mengembun itu artinya apa ya? Kemudian contoh peristiwanya apa ya? Begitupun juga dengan membeku, menguap, menyublim, dan mencair ya. Ini adalah latihan pertama Ananda. Oke deh. Kemudian nah, kita teruskan di pembelajaran berikutnya. Tugas utama seorang siswa itu adalah belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya. Anak-anak sekalian pasti sudah tahu nih, tugas utama seorang siswa adalah belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian tugas yang diberikan oleh guru itu ada dua macam. Ada secara individu, ada secara berkelompok. Secara individu itu artinya dikerjakan perorangan. Ya, berarti dikerjakan seorang diri. Kalau secara berkelompok artinya dikerjakan bersama teman dengan sistem pembagian tugas pada setiap anggota kelompok secara adil. Artinya kita ada 3 atau 4 orang ya. Kemudian kita bagi-bagi tugas. Yang ini tugasnya ini. Nah, Tony tugasnya ini ya. Begitu. Jadi dibagi tugasnya secara adil. Oke. Nah, latihan yang kedua, tuliskan manfaat pembagian tugas dalam kerja kelompok yang kamu rasakan. Kira-kira kalau kita melakukan pembagian tugas dalam kerja kelompok, manfaatnya apa ya? Bagaimana dengan tugasnya ya? Kira-kira apa baiknya begitu ya? Oke, bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke deh. Nah, seperti biasa nih ya, kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita tadi sudah belajar tentang perubahan wujud benda ya, menyublim. Kemudian kita juga belajar tentang pembagian tugas dari salah satu warga sekolah yaitu siswa ya. Oke. Seperti biasa ya, kita berdoa juga setelah belajar ya. Mari sama-sama kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke. Anak-anakku sekalian, syukron telah memperhatikan video ini dengan seksama. Silakan dikerja tugasnya, kemudian difoto dan dikirimkan ke ustazah. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.